Assalamualaikum Bu Yeti. Waalaikumsalam Pak Juanda. Apa kabarnya Bu Yeti hari ini? Alhamdulillah, kabar baik Pak Juanda. Pak Juanda apa kabarnya? Alhamdulillah Bu, saya juga dalam keadaan baik. Bu Yeti, apa nih yang mau kita bahas pada percakapan kali ini Bu? Oh, begini Pak. Ada salah satu murid, siswa saya itu tidak fokus ketika memberikan tugas atau pembelajaran. Jadi dia itu menjadi troublemaker atau istilahnya itu pembuat masalah di dalam kelas. Itu Pak Oh Juanda. iya. Iya Bu. Jadi lanjut Bu. Ya, jadi Pak Juanda sebelum tugasnya selesai, dia itu selalu mengajak teman-temannya untuk bercerita atau mengobrol untuk membuat anak-anak yang lain itu jadi terganggu, sehingga anak yang lain itu tidak bisa mengerjakan tugas dengan waktu atau tepat waktu, sehingga yang lainnya itu menjadi tidak fokus. Begitu Pak Juanda. Oh, jadi begitu ya Bu Yeti ya. Jadi ini ada salah satu Bu ya, anak Ibu yang Ibu ajar di sekolah Ibu ini tidak fokus dalam mengerjakan tugas dan berimbas pada siswa yang lain. Benar begitu Bu ya? Ya, ya betul sekali Pak. Iya, jadi kita akan berbincang Bu ya. Kita akan berbincang sebentar. Yang ingin Ibu Yeti inginkan di akhir percakapan kita ini kira-kira apa ya Bu? Jadi begini Pak, saya ingin nanti ada semacam solusi agar anak yang tidak fokus dalam mengerjakan tugas ini nanti fokus dan tidak mengganggu teman-teman yang lain Pak ketika dalam belajar. Oh, oke baik. Baik Bu Yeti. Jadi Ibu Yeti ingin siswa tersebut ya, siswa yang Ibu bahas ini fokus kembali belajarnya saat diberikan tugas sehingga siswa yang lain tidak terganggu. Begitu ya Bu ya? Benar Bu ya? Ya, benar sekali Pak Juanda. Nah, sekarang Bu Yeti coba ceritakan secara detail kondisi yang dialami oleh Bu Yeti tersebut terhadap permasalahan yang Ibu Yeti hadapi sekarang ini. Jadi begini Pak Juanda, saya itu anak ini sebenarnya tergolong anak yang rata-rata, maksudnya di sini itu ketika saya menjelaskan di dalam penjelasan pembelajaran saya, dia itu selalu mendengarkan. Kalau saya menjelaskan, nah ketika saya minta anak tersebut untuk maju ke depan atau mengerjakan tugas, namun ketika saya berikan tugas mandiri, dia itu tidak fokus. Jadi sebelumnya sebelum tugasnya selesai, dia pasti mengganggu teman-teman yang lain, Pak. Jadi temannya ini diajaknya bercerita, mengobrol. Contohnya, misalnya begini, Pak. Karena rumahnya itu dekat sungai, Pak. Dia itu sering ikut mancing. Jadi kalau cerita mancing itu dia bercerita dapat ikan besar, Wah, luar biasa. ketika dia sepulang atau ketika dia pagi-pagi sebelum dia berangkat ke sekolah. Jadi teman-temannya yang diajak bercerita ini Pak, akhirnya jadi ribut, jadi ikut ribut juga. Jadi saya mesti mengingatkan seperti misalnya, ayo anak-anak, sudah apa belum belajar? Seperti itu Pak. Oh ya, jadi anak-anak ini Bu ya agak luar biasa ya. Dia hobinya bercerita. Jadi ya Bu Yeti, jadi menurut Ibu bahwa siswa tersebut sebenarnya bisa Bu ya, mereka mengerjakan tugas dan mampu dalam menyelesaikan proses pembelajaran di kelas. Namun dia tidak bisa berkonsentrasi sepertinya Bu ya, karena dia ingin menceritakan pengalamannya dengan temannya. Ia selalu ingin menceritakan dengan teman-temannya ya, begitu Yeti ya. Ya, betul sekali Pak Juanda. Ya, jadi begini Bu, menurut Bu Yeti, agar anak tersebut bisa berkonsentrasi penuh, nah apa sih yang bisa Ibu Yeti lakukan?
Sepertinya Pak Juanda, saya perlu Mhm. mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional di dalam pembelajaran saya Iya. dan juga dapat menciptakan iklim positif dan budaya positif di sekolah. Eh, Begitu Pak Juanda. Oh, itu sangat bagus sekali Bu Yeti, bahwa Ibu Yeti ingin mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional yang sudah kita pelajari di dalam pembelajaran Bu ya, dan juga Ibu akan menciptakan iklim positif dan budaya positif di sekolah yang Ibu Yeti ajar saat ini. Benar begitu Bu Yeti ya? Ya, betul Pak. Betul Ya, Pak menurut Juanda. menurut Bu Yeti nih, kompetensi sosial emosional yang seperti apa sih yang ingin Ibu Yeti terapkan di dalam proses pembelajaran di kelas, Bu? Saya itu ingin mengintegrasikan Mhm. kompetensi sosial emosional, terutama kesadaran diri dan manajemen diri dalam pembelajaran saya. Wah, itu luar biasa sekali, Bu. Itu bagus sekali, Bu Yeti ya. Jadi, Ibu Yeti ingin mengintegrasikan kompetensi sosial emosional, terutama di kompetensi kesadaran diri dan juga manajemen diri, Bu ya. Iya Pak. Iya, jadi kira-kira menurut Bu Yeti nih, cara apa yang bisa digunakan untuk mengintegrasikan kedua kompetensi tersebut, Bu? Menurut saya, Mhm. yang bisa saya lakukan atau mengintegrasikan kompetensi sosial kesadaran diri itu, Iya. sepertinya saya akan membuat pada roda emosi yang akan saya Mhm. pajang di depan kelas. Jadi nanti ketika anak datang, anak akan mengisi roda emosi tersebut sesuai dengan apa yang dia rasakan pada saat itu, Pak. Oh, itu bagus sekali, Bu. Jadi Bu Yeti ingin membuat roda emosi atau menumbuhkan kesadaran diri nih Bu ya, masuk di kompetensi kesadaran di sini, kesadaran diri bahwa ketika anak datang ke sekolah, maka Ibu Yeti akan mengantisipasi nih. Oh, ternyata anak ini lagi marah, lagi sedih ataupun lagi senang. Itu bagus sekali Bu Yeti. Iya, Nah, Pak, betul sekali. kemudian ini Bu Yeti, apa yang bisa Bu Yeti lakukan nih untuk membuat anak tersebut atau mampu memanajemen diri dengan baik, Bu? Menurut saya begini, Pak. Pada Mhm. kegiatan pembelajaran, saya perlu melaksanakan teknik stop, di mana jadi anak-anak mempunyai jeda untuk menstabilkan perasaan perasaan mereka. Nah, Mhm. selanjutnya saya nanti akan memberi kesempatan pada murid untuk menceritakan pengalamannya Iya. apa yang dirasakan di hari tersebut. Sehingga anak itu dapat menceritakan keluh kesah selain dia menciptakan tanggapan dari teman-temannya. Jadi dia ini nanti bisa menceritakan semua pengalamannya. Mungkin Mhm. nanti dari ini Pak dia tidak akan terpancing atau bercerita lagi pada saat saya memberikan tugas dan saya juga Pak akan memberikan ruang kepada anak-anak. Iya, baik Bu Yeti, sangat luar biasa sekali Bu Yeti. Jadi Bu Yeti akan mengisi kegiatan awal pembelajaran nih dengan mengajak siswa-siswa Ibu untuk melakukan teknik stop. Jadi ini membagikan kesempatan kepada murid untuk bercerita tentang pengalaman dan juga perasaan yang dialaminya. Benar begitu Bu Yeti ya? Iya Pak, betul sekali Pak Johanda. Nah, tadi Bu Yeti sudah bercerita nih tentang iklim dan juga budaya positif di sekolah. Yang menurut Bu Yeti itu yang bagaimana sih iklim dan budaya positif itu? Saya itu Pak akan menerapkan kelas itu sebenarnya di kelas itu kan sudah saya buat itu keyakinan kelas.
tapi Mm-mm. belum sepenuhnya sesuai apa yang kita inginkan, Pak. Jadi Mm-mm. saya rasa saya nanti akan merevisi keyakinan kelas yang sudah ada dan akan mengajak teman-temannya atau teman-teman murid itu bercerita tentang di tengah mengerjakan tugas itu. Saya juga akan berusaha untuk melakukan segitiga restitusi kepada anak itu. Oh, jadi menurut Bu Yeti ini, Bu Yeti akan merevisi keyakinan kelas Bu ya, yang sudah ada, dan juga Bu Yeti akan melaksanakan atau menerapkan segitiga restitusi. Benar Bu ya? Ya, betul sekali Pak Juanda. Oke Bu Yeti, kalau saya boleh merangkum nih ya Bu ya, yang akan Ibu Yeti lakukan dalam mengatasi masalah anak ini, anak yang tidak fokus ini, dalam mengerjakan tugas, yaitu yang pertama tadi adalah Bu Yeti akan merubah keyakinan kelas Bu ya. Nah, Ya akan Pak. merubah keyakinan kelas, kemudian juga Bu Yeti akan menerapkan segitiga restitusi Bu ya. Ini sangat luar biasa sekali Bu. Kemudian yang kedua, Bu Yeti akan menciptakan iklim dan budaya positif di sekolah Bu ya. Ya, betul sekali Pak. Nah Bu Yeti, dari kedua hal tersebut nih, mana sih atau kira-kira yang dapat segera Bu Yeti laksanakan di kelas? Menurut saya Pak, karena tidak banyak memerlukan banyak waktu, Mm-hmm. jadi saya bisa melaksanakan itu sekaligus Pak. Baik roda emosi tadi, Mm-hmm. merevisi keyakinan kelas Pak, dan saya akan mencoba melaksanakan segitiga restitusi Pak. Oh, luar biasa sekali Bu Yeti ya. Jadi Ibu dapat melaksanakan keduanya sekaligus ya Bu Yeti ya. Ya Pak. Iya, Bu Yeti. Menurut Bu Yeti, siapa sih yang bisa membantu Bu Yeti dalam melaksanakan langkah-langkah tersebut? Kira-kira adakah yang bisa membantu atau Ibu lakukan ini sendirian Bu di sekolah Bu? Nah, kira-kira siapa sih yang Ibu ikut sertakan untuk melaksanakan langkah-langkah yang sudah Ibu Yeti siapkan ini? Kalau bekerja sendiri rasanya itu tak mungkin Pak, Hmm, karena ini kan berhubungan dengan murid, iya iya. murid-murid saya di kelas Pak. Jadi menurut saya yang bisa membantu itu adalah anak-anak di dalam kelas itu sendiri Pak. Jadi maksud saya nanti seluruh anggota kelas itu termasuk saya juga Pak, anak-anak di kelas itu juga akan membuat roda emosi di Hmm, mana jadi sambil membuat roda emosi itu saya bisa bercerita dengan anak-anak itu dan terus itu akan merevisi keyakinan kelas yang sudah ada selama ini Pak. Terus dan melakukan segitiga restitusi di seluruh anggota kelas. Jadi kalau setiap menurut saya hmm, anak itu sudah menyadari nilai dan perannya di dalam kelas, saya iya. rasa mereka akan dapat berpartisipasi aktif Pak di dalam kelas dan mudah-mudahan mereka dapat berkomitmen menjalankan keyakinan kelas yang sudah direvisi Pak. Begitu Pak. Oh iya, jadi itu luar biasa sekali Bu kalau menurut saya. Jadi Ibu Yeti, menurut Bu Yeti, yang bisa membantu Bu Yeti dalam melaksanakan langkah-langkah yang sudah Bu Yeti siapkan adalah seluruh anggota kelas ya. Ya, betul sekali Pak. Nah Bu Yeti, pada titik ini eh, apa yang bisa Bu Yeti dapatkan dari percakapan kita pada hari ini Bu? Jadi untuk membuat anak yang tidak fokus jadi fokus tadi Pak dari percakapan kita hari Hmm, ini, saya bisa membuat roda emosi, kemudian memberikan ruang untuk bercerita dari ya. awal pembelajaran
sehingga anak tersebut tidak terpancing untuk bercerita ketika diberikan tugas, dan kemudian saya juga akan merevisi keyakinan kelas, dan juga saya akan melaksanakan segitiga restitusi. Itu Pak. Wah, luar biasa sekali nih Bu, apa yang Ibu sampaikan pada saya pada kesempatan ini. Nah, di sini Bu, kira-kira nih Bu, apa yang sudah Ibu jelaskan tadi dalam membuat roda emosi, kemudian merevisi keyakinan kelas, dan juga melaksanakan segitiga restitusi. Nah, di sini Bu, kira-kira kapan Ibu akan menerapkannya Bu di sekolah Ibu? Insya Allah sepertinya besok akan saya mulai dengan membuat roda emosi dan merevisi keyakinan kelas. Saya juga akan memberikan kesempatan untuk anak-anak bercerita di awal pembelajaran. Kan kalau di awal pembelajaran itu sudah bisa saya lakukan, dan juga bisa melakukan segitiga restitusi kepada anak tersebut. Baik, luar biasa sekali nih Bu Yeti ini. Sepertinya sudah ada titik temu Bu ya pada hari ini Bu ya. Jadi kita akan berjumpa lagi nih Bu Yeti setelah Ibu Yeti menerapkan kompetensi sosial dan emosional, dan juga merevisi keyakinan-keyakinan kelas, dan juga sudah menerapkan segitiga restitusi Bu ya. Seperti itu Bu Yeti ya. Iya Pak, terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Juanda. Iya, sama-sama Bu Yeti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Juanda. Selamat siang Pak Juanda. Waalaikumsalam, selamat malam Bu. Apa kabar Pak Juanda? Alhamdulillah Bu Yeti, kabar saya sedang baik-baik saja Bu Yeti. Bu Yeti apa kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik Pak Juanda. Pak Juanda, sesuai dengan janji kita kemarin, hari ini kita akan berbincang-bincang sebentar. Nah, dalam percakapan kali ini, apa yang ingin Pak Juanda bahas? Baik Bu Yeti, sebelumnya terima kasih loh Bu Yeti atas waktunya sudah mau berbincang-bincang dengan saya. Pada pertemuan kali ini, Bu Yeti, saya ingin membahas nih masalah murid saya Bu. Jadi begini, di kelas saya itu Bu ya, karena di awal tahun ajaran baru ini, jadi semua anak-anak itu kan peralihan nih dari TK masuk ke SD. Nah, di sini Bu Yeti, ada satu anak yang setiap pagi, setiap berangkat sekolah, itu kalau ditinggal oleh ibunya, pulang itu selalu menangis, Bu. Jadi anak ini terus menangis, dan anak tersebut maunya selalu mau ditunggu ibu oleh ibunya di dalam kelas. Jadi tentunya saya ingin berharap anak ini lebih mandiri lagi Bu, dan tidak tergantung dengan ibunya terus. Karena menurut saya usia anak tersebut sudah masuk pada tahap perkembangan yang mampu untuk mandiri. Namun dalam hal mandiri untuk bersekolah tanpa diantar oleh ibunya lagi, maksudnya tanpa ditemani oleh ibunya lagi di dalam kelas. Seperti itu Bu Yeti. Oh, begitu Pak Juanda. Jadi masalahnya seorang anak yang terus bergantung pada ibunya, ketika ditinggal ibunya, ia selalu menangis. Begitu ya Pak Juanda? Iya, benar sekali Bu Yeti. Jadi Pak Juanda ingin bagaimana cara anaknya ini bisa mandiri? Ketika ditinggal ibunya sendiri di sekolah, anak itu tidak menangis. Begitu ya Pak? Iya benar Bu Yeti, benar sekali. Nah, hari ini Pak Juanda, kita akan berbincang-bincang singkat ya Pak. Apa yang ingin Bapak capai atau hasilkan dari percakapan kita hari ini? Jadi hari ini Bu, yang ingin saya dapatkan dari percakapan kita ini, saya ingin mendapatkan suatu pemecahan permasalahan
tentang masalah anak saya tersebut, Bu, yang sering menangis dalam kelas, kemudian agar dia lebih mandiri dan dia mau untuk ditinggal oleh ibunya, seperti teman-teman yang lain, Bu. Seperti itu, Bu Yeti. Baik Pak Juanda. Nanti di akhir percakapan ini mendapatkan solusi bagaimana Pak Juanda ingin mendapatkan solusi bagaimana caranya supaya anak yang menangis tadi bisa mandiri. Begitu ya Pak? Iya, benar sekali, Bu. Seperti itu, Bu. Pak Juanda, saya ingin bertanya nih, menurut Pak Juanda, anak ini dikatakan bisa mandiri itu seperti apa ya Pak? Kalau menurut saya nih, Bu, secara pribadi, anak yang mandiri itu untuk usia murid saya tersebut ya, itu adalah anak yang sudah tidak bergantung lagi pada orang tuanya atau pada orang lain nih dalam hal belajar, Bu ya. Bukan dalam hal yang lain, dalam hal belajar. Jadi anak-anak mampu datang ke sekolah dan belajar bersama dengan gurunya dan juga teman-temannya di kelas, itu tanpa didampingi lagi oleh orang tuanya di dalam kelas. Jadi dia di dalam kelas sudah bisa belajar dengan teman-temannya dan juga belajar bersama gurunya. Dan juga dia tidak menangis lagi, Bu, ketika ditinggal oleh orang tuanya pulang. Seperti itu, Bu. Oh, jadi menurut Pak Juanda, anak yang mandiri itu anak yang bertanggung jawab dan tidak tergantung pada orang lain dalam hal belajar di sekolah. Dan terus anak ini mampu datang ke sekolah dan belajar bersama-sama dengan guru dan teman-temannya tanpa didampingi oleh orang tuanya di dalam kelas. Benar begitu, Pak Juanda? Ya, benar sekali, Bu. Seperti itu, Bang, harapan saya, Bu. Oh, menurut Pak Juanda, indikator seorang anak itu dapat dikatakan mandiri itu seperti apa ya, Pak? Oh, kalau menurut saya, Bu ya, anak itu dikatakan anak yang mandiri, yaitu ketika anak itu berani, Bu, berani berada di dalam kelas tanpa pendampingan orang tuanya. Minimal ini, Bu, minimal dia tidak akan menangis ketika ditinggal oleh orang tuanya pulang. Dia tetap bisa belajar bersama dengan teman-teman dan gurunya yang lain, Bu. Karena banyak juga anak-anak yang baru masuk sekolah, tetapi mereka sudah mampu belajar dan juga ditinggalkan oleh orang tuanya. Tapi berbeda dengan anak yang satu ini, dia masih saja tetap menangis, Bu. Jadi seperti itu, Bu Yeti. Jadi anak yang menangis ketika ditinggal oleh orang tuanya itu Pak Juanda kira-kira apa yang membuat anak itu menangis ketika ditinggal orang tuanya? Oh iya, Bu Yeti. Jadi kalau menurut saya sih, mungkin ini, Bu ya, mungkin anak tersebut kurang nyaman mungkin, Bu ya, dengan lingkungan belajarnya yang ada saat ini. Mungkin di TK kemarin itu berbeda ketika mereka masuk SD. Karena ini adalah lingkungan belajar yang baru, Bu ya, yang pastinya dia akan mendapatkan dan bertemu dengan teman-teman yang baru. Teman yang baru, kemudian guru-guru yang baru juga. Jadi saya rasa nih, dia belum sepenuhnya akrab dengan teman-temannya, Bu. Dan mungkin juga sepertinya anak tersebut kurang nyaman dengan saya, Bu, selaku guru barunya. Namanya baru ketemu, Bu Yeti ya. Jadi Hmm. mungkin dia belum kenal dengan saya dan juga belum terlalu dekat dengan teman-temannya yang ada di kelas. Seperti itu, Bu Yeti. Oke, baik Pak Juanda. Berarti anak tersebut nangis karena belum bisa beradaptasi ya Pak dengan lingkungan di sekitarnya dan mungkin anak ini belum bisa membaur dengan teman-temannya. Begitu ya Pak? Iya, benar sekali, Bu Yeti. Pak Juanda, kira-kira apa yang bisa Pak Juanda lakukan supaya anak ini bisa dapat beradaptasi dengan lingkungan, terus merasa nyaman, juga bisa akrab dengan teman-temannya di dalam kelas, juga akrab dengan gurunya sendiri. Kalau menurut saya nih, Bu, apa yang bisa saya lakukan agar anak tersebut dapat beradaptasi dengan lingkungan sekolah yang baru dan juga dia merasa aman, kemudian juga merasa nyaman nih
berada di lingkungan yang baru, di sini saya akan berusaha untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dulu. Dan juga lingkungan tersebut bukan hanya nyaman, tapi juga lingkungan yang menyenangkan bagi anak tersebut. Sehingga dia bisa merasa nyaman dalam proses belajar dan juga dia bisa aman, bisa merasa bahagia belajar bersama teman-temannya di kelas. Seperti itu, Bu. Bagus sekali Pak Juanda. Jadi Pak Juanda akan berencana menciptakan lingkungan yang nyaman dan menyenangkan. Menurut Pak Juanda, lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan itu seperti apa ya Pak? Kalau menurut saya, Bu ya, kalau kita bicara tentang lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan itu, yang pasti yang pertama itu lingkungannya atau kelas ya khususnya, itu harus menarik terlebih dahulu. Jadi dalam hal ini, karena saya mengajar siswa SD, Bu ya, terkhusus saya mengajar di kelas yang rendah, yaitu kelas 1. Nah, di sini saya akan berusaha, Bu, untuk membuat kelas saya semenarik mungkin. Dengan cara menyeting kelas saya dengan memberikan hiasan yang menarik dan juga dengan berbagai permainan edukatif, bermain sambil belajar, dan itu saya rasa dapat memberikan kenyamanan dan juga bisa menyenangkan. Dan kemudian Bu Yeti, dari hasil-hasil karya peserta didik saya, nah itu nanti rencananya akan saya pajang di papan pajangan agar supaya apa? Mereka bisa bangga nih. Oh, hasil karya saya ternyata dihargai oleh guru saya. Jadi di sini mereka akan merasa bangga, kemudian akan merasa memiliki di kelas tersebut ketika hasil karya mereka bisa kita pajang di pajangan, dan juga hasil karya mereka juga bisa kita hiasi untuk menarik, kita bisa tempel di dalam kelas. Seperti itu Bu Yeti. Wah, itu menarik sekali menurut saya Pak Juanda. Bapak akan memberikan hiasan yang menarik dan juga berbagai permainan edukatif yang menyenangkan. Kemudian melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan hasil karya peserta didik itu akan dipajang. Benar seperti itu, Pak? Ya, benar sekali Bu, seperti itu Bu. Nah, Pak Juanda, itu kan yang berhubungan dengan lingkungan belajar yang menyenangkan. Apa yang Bapak lakukan supaya anak tersebut akrab dengan temannya dan merasa nyaman dengan Bapak sebagai gurunya? Kalau menurut saya nih Bu ya, supaya anak tersebut bisa akrab dengan teman-temannya lebih cepat, dan juga dia merasa nyaman dengan saya sebagai gurunya, saya akan berusaha mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional di kelas saya. Baik itu mengintegrasikan dalam pembelajaran maupun dengan menciptakan iklim positif dan juga budaya positif di kelas khususnya, Bu. Jadi Bapak akan mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional di kelas dan mengintegrasikan dalam pembelajaran dan menciptakan iklim positif dan budaya positif. Begitu ya, Pak? Iya, benar sekali Bu Yeti. Nah, sekarang terus langkah apa saja yang bisa dilakukan untuk mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional serta menciptakan iklim positif dan budaya positif tersebut? Ya, dalam mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional Bu ya, serta Mm-mm. kita sebagai seorang guru, saya khususnya, untuk menciptakan iklim positif dan juga budaya positif di sekolah, itu dengan cara saya akan membuat nih Bu, angka awalnya adalah membuat stick emoji dan melakukan restitusi. Jadi anak-anak nanti bisa mengekspresikan emosi-emosi yang mereka alami pada hari itu, dan di sini tentu kita sebagai seorang guru harus mengetahui perasaan awal dari setiap anak didik kita. Jadi di sini saya juga akan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional
dan pembelajaran, serta saya akan melakukan penguatan kompetensi, Bu. Kompetensi emosional yang akan saya integrasikan dalam proses pembelajaran saya nanti di kelas, Bu Yeti. Baik Pak. Jadi Bapak akan membuat stick emoji dan melakukan restitusi, melakukan penguatan kompetensi emosional dan emosional sosial dengan diintegrasikan ke dalam pembelajaran. Benar begitu Pak? Ya, benar sekali Bu, seperti itu Bu. Nah Pak Juanda, kalau boleh saya rangkum ya, jadi langkah-langkah yang Bapak akan lakukan itu ada 2. Yang pertama, Bapak akan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dengan menghias kelas, menyediakan permainan yang edukatif, yang beraneka ragam, terus melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, dan memajang hasil karya peserta didik. Betul begitu Pak? Ya betul, benar sekali Bu Yeti. Oke, di antara beberapa hal tersebut, menurut Pak Juanda, mana yang paling mungkin Bapak lakukan terlebih dahulu? Yang maksud saya bisa diaplikasikan. Oh, kalau menurut saya Bu ya, yang mungkin akan saya lakukan terlebih dahulu nih, saya aplikasikan ke dalam kelas saya rasa yang pertama tadi Bu, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dengan menghias kelas. Jadi di sini saya menginisiasi bahwa kelas tersebut harus nyaman dulu Bu. Ketika kelasnya nyaman, jadi anak-anak belajar nanti akan menyenangkan. Kemudian juga menyediakan permainan Bu, permainan-permainan yang mendidik. Jadi permainan edukatif ini akan beraneka ragam. Kemudian melaksanakan juga pembelajaran yang menyenangkan, kemudian memajang hasil-hasil karya peserta didik agar mereka bisa bangga dengan hasil karya mereka sendiri. Seperti itu, Bu. Saya sangat setuju Pak Johanda. Jadi langkah awal yang dilakukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dengan menghias kelas, menyediakan permainan edukatif yang beraneka ragam, melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, dan hasilnya nanti akan dipajang sebagai hasil karya anak-anak di papan pajangan. Benar begitu Pak? Iya, benar sekali Bu Yeti. Itu yang akan saya lakukan, Bu. Nah, Pak Juanda, coba Bapak ceritakan menghias kelas seperti apa yang akan Bapak lakukan. Oh ya, untuk yang menghias kelas tadi, Bu, saya rencananya akan menghias kelas itu semenarik mungkin ya, karena ini ingin menarik anak-anak didik saya, yang pastinya juga hiasan kelas tersebut, ini yang poin yang paling penting adalah itu harus sesuai dengan kebutuhan belajar siswa kita di kelas. Kebutuhan belajar murid di kelas yang meliputi minat, kemudian juga profil pelajar, kemudian juga kesiapan belajar peserta didik. Nah, inilah yang menjadi acuan saya dalam melakukan nanti untuk menghias kelas saya tersebut, Bu. Seperti itu, Bu. Oh, berarti Bapak sudah mengamati kebutuhan belajar peserta didik Bapak ya, Pak. Jadi kelasnya akan dihias sesuai kebutuhan belajar peserta didik. Benar seperti itu, Pak? Iya, benar sekali, Bu. Nah, Pak, untuk menghias kelas Bapak nanti, Bapak itu akan melakukannya sendiri atau nanti dibantu oleh rekan yang lain? Kalau untuk menghias kelas, Bu, saya akan langkah awal adalah berkoordinasi tentunya dengan wali murid terlebih dahulu, Bu. Karena di sini kan kita tidak ada anggarannya, Bu. Seperti itu kan. Kalau kita secara pribadi yang mengeluarkan itu tidak punya anggarannya. Nah, jadi saya akan berkoordinasi dengan wali murid dan juga melibatkan anak-anak untuk menghias kelas. Nah, ketika mereka ikut andil dalam menghias kelas, maka mereka akan memiliki kelas tersebut, jadi mereka akan nyaman dan wali murid pun ketika kita membangun kolaborasi yang baik, tentu mereka punya inisiatif-inisiatif, Bu. Tidak hanya kita meminta
barang ataupun yang lainnya, tapi ketika kita berkoordinasi mungkin akan ada solusi dari wali murid, karena wali muridnya alhamdulillah sangat baik-baik di sekolah saya, jadi mereka bisa berkolaborasi untuk menghiasi kelas tersebut. Jadi ketika kelasnya indah, tentu orang tua juga merasa nyaman, Bu, ketika menitipkan anaknya di dalam kelas, karena melihat kelasnya yang begitu indah, mereka juga akan senang. Saya rasa seperti itu, Bu. Nah, Pak Juanda, dari percakapan kita sejak tadi sampai sekarang, apa yang Pak Juanda dapatkan dari percakapan kita hari ini? Iya, dari percakapan kita hari ini, Bu, ya, saya tentu yang pertama, Bu, saya merasa senang sekali, saya merasa tenang, Bu, ya, karena dari percakapan ini saya menemukan titik terang, Bu. Saya bisa menemukan solusi-solusi untuk permasalahan peserta didik yang saya hadapi, Bu. Jadi untuk membuat anak didik kita itu tidak menangis ketika ditinggal oleh orang tuanya, ini saya akan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dulu. Dan kemudian saya akan mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional, dan juga saya bisa melakukan kegiatan menghias kelas yang menarik untuk peserta didik saya. Ini disesuaikan dengan minat belajar dari setiap siswa saya dan juga profil belajar mereka. Tentunya hal ini semua harus melibatkan setiap peserta didik dan juga wali murid di kelas saya. Seperti itu, Bu. Baik, Pak Juanda. Kira-kira kapan rencana ini akan Bapak laksanakan? Rencananya, Bu, insya Allah sepertinya besok saya akan mulai berkoordinasi dengan wali murid saya dan juga melibatkan anak-anak didik saya untuk menghiasi kelas, Bu. Seperti itu, Bu, ya, Bu. Baik, Pak. Saya sangat antusias sekali hari ini melihat hasilnya nanti. Bagaimana hasilnya nanti akan kita lihat besok ya, Pak. Iya, Bu Yeti, terima kasih, Bu Yeti, ya. Alhamdulillah, terima Ya, kasih atas waktu yang sudah disediakan. Tentunya ini mungkin menyita waktu kesibukan Bu Yeti. Saya terima kasih sekali atas waktu yang sudah diberikan Bu Yeti, ya. Bu Yeti, Assalamualaikum, Bu Yeti. Waalaikumsalam Pak Juanda.